Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Developer Awam di sini. Di video kali ini kita akan bahas cara membuat dynamic select. Contoh seperti ini ketika teman-teman ingin mendaftar user atau ingin mengetahui alamat tertentu. Contohnya kita pilih dulu provinsinya apa, baru dari provinsi muncullah kota dan kabupaten berdasarkan provinsi yang dipilih, kemudian muncul kecamatan berdasarkan kota atau kabupaten yang dipilih, kemudian pilih kelurahan berdasarkan kecamatan yang dipilih. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini di video ini kita akan bahas bagaimana cara pembuatannya di Laravel, dan di sini untuk cara pembuatannya kita akan menggunakan Livewire ya teman-teman ya. Oke? Oke teman-teman, jadi kurang lebih hasil dari video kita kali ini. Sini kita bisa buat dynamic select untuk proses pengambilan data provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan, dan kelurahan. Jadi kita akan menyesuaikan datanya. Jika dipilih provinsi, kita akan menampilkan kota atau kabupaten berdasarkan provinsi. Dan ketika kotanya dipilih, nah kita akan menampilkan kecamatan sesuai dengan kota dan kabupatennya. Dan ketika kita memilih kecamatan, kita akan menampilkan data kelurahan sesuai dengan kecamatannya. Oke, contohnya di sini kita pilih Jakarta. Nah, kita pilih Jakarta. Nah, dia langsung kita cek kota kabupatennya langsung ada ya, teman-teman ya. Kita ulang lagi. Nah, di sini by default hanya ada provinsi ya, teman-teman ya. Untuk kota, kecamatan, sama kelurahan dia kosong. Oke, kita pilih Jakarta. Nah, pilih kota kabupaten dia ada, tapi kecamatan kosong masih sama kelurahan. Kita pilih Jakarta Pusat. Nah, baru kecamatannya muncul. Itu teman-teman. Contohnya kita pilih Tanah Abang. Nah, baru kelurahannya muncul. Seperti itu teman-teman. Oke. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Oke, sebelum kita atau teman-teman mulai, di sini saya punya database sudah saya sediakan ya teman-teman ya. Di sini ada provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Nah, ini contohnya ini tabel provinsi. Dia ada ID-nya ini, kemudian tabel kabupaten dan kota, dia punya provinsi ID-nya ini. Jadi nanti ketika kita select provinsi, langsung kita otomatis filter data berdasarkan provinsi untuk ngambil kabupaten dan kota. Kemudian ketika kita milih kabupaten dan kota sudah kita pilih, dia langsung memunculkan kecamatan berdasarkan kabupaten dan kota ID yang telah kita pilih sebelumnya. Dan begitu juga seterusnya teman-teman. Oke. Nah, bagaimana cara pembuatannya di Laravel menggunakan Livewire ini? Oke. Nah, pertama-tama teman-teman harus siapin dulu ini datanya seperti ini. Teman-teman setidaknya harus punya search di sini yang bisa search data ya teman-teman ya. Karena nanti kan otomatis itu datanya pasti banyak gitu teman-teman. Nah, di sini saya pakai Tailwind CSS, dan untuk membuat advanced select ini saya nggak pakai select to ya teman-teman ya. Nah, ini saya pakai Preline. Teman-teman boleh pakai ini. Ini UI Tailwind, dia gratis ya teman-teman ya. Ada versi berbayarnya juga, tapi di sini lumayan banyak komponen-komponen yang bisa kita gunakan gitu teman-teman. Nah, ini Advanced Select. Nah, saya pakai ini, dan di sini saya menggunakan yang ini. Dropdown yang bisa search. Nah, teman-teman bisa sesuaikan aja mau pakai yang mana gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada search limit. Nah, jadi ada limit search-nya. Kalau yang ini seperti ini. Oke. Nah, oke. Jadi kurang lebih ini UI yang kita pakai di video kita kali ini. Nah, pertama ini untuk datanya kita kosongkan dulu kabupaten, kecamatan, sama pilih kelurahan ya teman-teman ya. Nah, di sini kita buka scriptnya. Ini untuk kosongin.
kemudian ini kosongin, kemudian ini kosongin. Oke. Nah, kalau kita cek lagi, nah dia kosong ya teman-teman ya, kosong. Kelurahan masih ada, kelurahannya masih ada. Oh ya, belum kita save ya teman-teman ya. Oke, kelurahan udah kosong. Nah, sekarang kita bikin data default provinsi yang harus pertama kali muncul gitu teman-teman. Oke. Nah, berarti sebelum itu kita buat propertinya dulu di setiap select yang mau kita buat. Nah, seperti ini. Ini selectnya teman-teman ya. Biar model. Nah, sini teman-teman pakai change. Oke, provinsi. Oke, seperti ini. Kemudian nanti kita akan looping datanya di bagian sini. Tapi sebelum itu kita definisikan dulu semuanya. Ini untuk kota. Ini untuk kecamatan. Dan ini untuk kelurahan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke app. Nah, di sini kita daftarkan propertinya public $pro provinsi. Tadi kita pertama provinsi, kita nyimpennya array ya teman-teman ya. Kemudian kota, kecamatan, sama kelurahan. Oke. Nah, karena kita default public function mount. Nah, di sini kita bikin publish provinsi sama dengan oke. DB table. Nah, kita definisi, kita cari tabelnya, table provinsi. Nah, di sini kita pakai plug. Kita akan ngambil ID dan namanya aja ya teman-teman ya. ID dan provinsi. Nah, di sini kita coba DD dulu. Oke, kita coba cek datanya. Oh, tabel provinsi nggak ditemukan. Tabel provinsi. Oke, kita coba cek dulu INV-nya. Oh ya, INV-nya. Kita pakai di sini Laravel selection option. Ini. Oke. Kemudian ini kita ganti jadi MySQL. Oke, kemudian kita migrate ulang. Artisan migrate. Oh, ini. Oke, nothing to migrate. Sekarang kita cek. Nah, sekarang dia udah ada datanya. Nah, teman-teman boleh cek. Dia Aceh Bali, terbalik ya teman-teman ya. Kita berarti plugnya provinsi ID.
Nah, ini ID-nya, ini nama provinsinya. Oke. Nah, cara menampilkannya, teman-teman di app. Nah, di sini provinsi menggunakan for each dollar provinsi as a key dollar name. Nah, kemudian sini kita ganti dollar key, kemudian di sini kita buat dollar name. Oke, ini untuk mempermudah dan mempercepat teman-teman dalam pengambilan query data ya teman-teman ya. Kita refresh lagi. Nah, udah langsung ada ya teman-teman ya. Ini udah langsung ada datanya. Oke. Nah, dia udah langsung ada datanya. Contohnya kita akan cari contohnya Riau. Nah, dia ada Kepulauan Riau seperti ini. Nah, kalau kita select. Nah, oh ya, karena kita udah pakai change ya. Ini change-nya kita coba dulu. Contohnya kita pilih Riau. Nah, jadi nanti dia yang bawahnya akan mengikut data-data yang akan disesuaikan. Contohnya Kepulauan Riau, berarti di kota dan kabupaten, dia akan nampilkan kota dan kabupaten di kepulauan provinsi Kepulauan Riau gitu teman-teman. Nah, ini kita model change lagi. Nanti di app provinsi, oh ya ini kita provinsi, di provinsi berarti ini kita ganti ya teman-teman ya, model sama ini nggak boleh sama kan tadi provinsi kota kecamatan. Nah berarti ini ini kita copy lagi di sini. Nah, berarti ini kan kita tadi udah definisikan modelnya ya, teman-teman ya. Nah, berarti ini list province, ini list kota, list kecamatan, dan list kelurahan. Berarti ini list provinsi. Di sini kita ganti list provinsi. Oke. Cek lagi. Oke, udah sesuai ya teman-teman ya. Kita di sini kita bikin dulu di sini option value, terus kita isi katanya kosong. Pilih provinsi. Oke, nah dia masih pilih provinsi. Oke, kita pilih provinsinya apa. Jadi dia harus pilih provinsi tadi, default datanya Aceh ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian ketika di select provinsi, kita langsung definisikan di sini nih, for each ini list kota. List kota as dollar name. Oke, kemudian di sini kita kasih optionnya. Nah, kita coba seperti ini dulu. Nah, ini kita pertama di sini kita pakai live wire, itu namanya live cycle hook ya teman-teman ya. Di video sebelumnya kita udah bahas di tutorial di developer awam itu untuk cara penggunaan live cycle hook di live wire, atau teman-teman boleh tekan tombol tanda seru yang ada di atas sebelah kanan daripada video ini. Oke. Nah, di sini kita akan pakai updated. Nah, jadi ketika ada proses updated di properti provinsi, kita akan melakukan sesuatu gitu teman-teman. Oke. Public function updated.
provinsi. Nah, di sini kita target berarti dolar list kota sama dengan, nah kita ambil data dari tabel kota. Nah, ini tabel cap code ya teman-teman ya. Tabel cap code where ID provinsi, provinsi ID, provinsi ID sama dengan dolar list provinsi. Kita plug kota dan ID-nya. Kabupaten kota sama ibu kotanya apa gitu teman-teman. Jadi kita pakai kabupaten kota aja. Kabupaten kota. Kota. Nah, kalau teman-teman mau nampilin ibu kotanya juga bisa. Jadi nanti Kabupaten Aceh Barat, Des Melabo, kayak gitu contohnya ya teman-teman ya. Nah, atau kita cukup kabupaten kota aja, seperti ini berarti. Nah, ini kita save. Oke, kita akan coba cek. Pilih provinsi, contohnya Riau. Oke, nah teman-teman lihat. Dia langsung auto kosong ya teman-teman ya. Nah, di Livewire, untuk mengatasi masalah ini, teman-teman boleh tambahkan namanya wire ignore. Nah, seperti ini, kita akan coba cek dulu ya teman-teman ya. Coba kita tambahin wire ignore di semua komponen select-nya. Oke, kita coba pilih Riau. Nah, tapi kalau kita pakai wire ignore, nanti kota dan kabupatennya dia tidak akan muncul lagi. Karena kita sudah disable untuk auto rendering di kabupaten kota ini ya teman-teman ya. Ketika kita menggunakan wire ignore. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita di sini kita buka lagi scriptnya kita. Nah, di sini kita pakai wire ignore. Kita tidak akan gunakan di kota. Kita hanya cukup gunakan di provinsi aja ya teman-teman ya. Untuk kota kita nggak gunakan, di kecamatan juga tidak, di kelurahan kita juga tidak gunakan. Nah, tapi kita cek nih. Jadi kita akan menggunakan nanti yang namanya event dari Livewire ya teman-teman ya. Nah, tapi sebelum kita ngecek eventnya, kita coba cek dulu dokumentasi dari library-nya kita gitu. Bagaimana caranya untuk auto loading di JavaScript. Kita akan pakai koneksi JavaScript. Nah, kalau kita pakai preline, nah teman-teman boleh lihat nih preline JavaScript. Untuk membuat dynamic komponen, kita cukup menggunakan init seperti ini gitu teman-teman. Nah, contohnya di sini nih. Nah, ketika kita membuat select option yang dynamic select, katanya kita harus init ulang lagi gitu teman-teman, menggunakan metode window static auto unit ini. Nah, kita akan manfaatin ini untuk membuat di provinsinya kita ini biar bisa dinamiknya berjalan gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita pilih Aceh, nah bawahnya tidak hilang gitu teman-teman. Oke, bagaimana caranya? Kita buka lagi app-nya kita yang di sini ya teman-teman ya, list kota. Oh ya, ini bukan list kota, di sini kita pakai dolar list ya teman-teman ya. Nah, ini dolar list kota. Nah, nanti yang akan kita tampilkan di list kota ini di sini. Oke. Nah, berarti di sini ketika kita udah berhasil ngambil datanya, kita ngambil dolar list dispatch sukses.
Oke. Nah, terus kita akan manfaatkan event ini di Laravel ya, teman-teman ya, di Livewire-nya. Kita masuk ke app-nya lagi di sini. Nah, di bawahnya kita tinggal panggil script event-nya. Caranya seperti ini. Kita panggil Livewire on success. Nah, ketika dia sukses, kita langsung panggil ini di sini. Nah, seperti ini. Kita langsung auto init lagi semua JavaScript yang ada atau semua library-nya gitu, teman-teman. Oke? Untuk yang select, contohnya yang ada di dalam inilah. Library-nya, JavaScript apa aja yang digunakan, kita langsung auto init ulang kembali gitu, teman-teman. Jadi kita tambahkan event-nya menggunakan dispatch ini, terus kita terima datanya di script-nya. Kita akan coba. Contohnya nih, kita pilih Provinsi Aceh. Nah, dia masih belum muncul ya, teman-teman ya. Dia masih belum muncul. Nah, berarti kita pakai set timeout. Kita pakai timeout-nya 200 milisecond. Oke. Nah, jadi biar ada rentang antara proses renderingnya gitu, teman-teman. Kita pilih C. Nah, teman-teman boleh lihat. Nah, tuh. Ini langsung ada datanya. Tuh, dan langsung ada kan, teman-teman lihat. Dan kita pilih AC. Nah, dia langsung ada. Jadi dia istilahnya ibaratnya kayak gini, ketika kita, karena Livewire itu server side rendering ya, teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita pilih AC, nah, Bali, ya langsung kayak gini. Nah, untuk membuat UI kita bisa lebih menarik lagi, mungkin teman-teman boleh tambahin di paling bawah nih, contohnya di sini. Teman-teman boleh tambahin di ketika dia loading. Teman-teman tambahin di sini fitur loadingnya ya, teman-teman ya. Kita pakai preline yang di sini, kita cek lagi spinner. Nah, yang ini. Nah, ini kita akan buat ini. Ini kita copy aja atau nah ini. Copy. Seperti ini. Nah, kita coba cek lagi. Pilih C. Nah, jadi dia ada loading gitu ya, teman-teman ya. Tuh. Teman boleh lihat. Ini kita kasih width-nya. Kita coba hapus. Ya, loading. Oke, itu biar lebih enak lagi dilihat. Tuh, gitu teman-teman. Jadi nanti ketika dia loading, dia di remove. Jadi kita tambahin di bagian sini nih. Wire loading, remove. Seperti ini. Tuh. Teman-teman bisa lihat. Tuh. Jadi UI-nya bisa lebih bagus lagi untuk dilihat. Aceh. Ternyata ada. Banten. Nah, datanya langsung muncul. Aceh.
Banten. Nah, jadi ada loadingnya kayak gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman boleh tambahin sesuai dengan kebutuhan teman-teman, atau mungkin teman-teman ada cara lain. Nah, di sini kita untuk saat ini kita pakai metode seperti itu dulu. Nah, ini kan Banten contohnya kita udah pilih, contohnya kita pilih Riau. Kepulauan Riau. Nah, udah muncul pilihan kota kabupaten. Nah, sekarang kita masuk ke wire model untuk change nama kotanya gitu ya teman-teman ya. Nah, sama halnya ini update provinsi, kita bikin lagi life cycle hooknya untuk public function update kota. Kita list kecamatan. Berarti kita ngambil dari tabel kecamatan yang dimana kabupaten kecamatan Kapkot ID sama dengan list kota, kita plug kecamatan sama ID. Oke, nah kemudian sama juga di provinsi. Nanti kota, kecamatan sama kelurahan. Update kota, terus di sini kita buat lagi update kecamatan, list kelurahan, tabel kelurahan. Itu berarti kita cek tabel kelurahan, kecamatan ID sama dengan list kecamatan. Kita ambil data kelurahan sama ID, oke. Kita ambil kecamatan sama oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kita akan coba save. Nah, di sini kita akan coba sesuaikan lagi change kota kelurahan. Oke, kita panggil. Contohnya kita pakai Jakarta. Kita pilih kota Jakarta Barat. Kita pilih, kecamatannya belum. Jadi kita sesuaikan lagi nih, kecamatan belum kita tampilkan untuk for each-nya ya teman-teman ya. Di for each. List kecamatan $K. Nah, di sini kita panggil. Nah, ini kita copy aja, masukin di kelurahan juga. Nah, di sini sesuaikan lagi kelurahan. Seperti ini. Ini kita ganti jadi name aja. Name. Nah, biar lebih enak bacanya ya teman-teman ya. Ini untuk K, ID-nya, ini untuk name-nya. Oke, sekarang kita udah sampai ke kelurahan. Nah, sekarang kita coba cek lagi. Pertama kita ke pilih provinsi. Provinsinya contohnya Jakarta. Kita pilih. Nah, kita pilih lagi kota kabupaten. Nah, kabupaten contohnya Jakarta Barat. Nah, pilih kecamatan. Contohnya Cengkareng. Nah, pilih kelurahan Cengkareng Barat. Oh ya, berarti di kelurahan kita nggak perlu pakai modal change. Karena dia nggak perlu update data gitu ya teman-teman ya. Dia nggak perlu pakai life cycle hook karena setelah dipilih kelurahan dia nggak ngapa-ngapain gitu teman-teman. Oke. Nah, kita coba pilih lagi. Kita pilih, contohnya kita pilih Bandung. Oh, Bandung nggak ada, Jawa Barat ya teman-teman ya. Jawa Barat. Kita pilih kotanya kota Bandung. Kita kecamatannya Cicalengka, kelurahan Babakan. Nah, seperti ini. Jadi dia sesuai. Kita mulai lagi dari atas. Contohnya kita pilih Medan. Oh, Medan nggak ada ya teman-teman ya. Provinsi Medan nggak ada, adanya Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, pilih kota kabupaten. Nah, teman-teman bisa lihat lagi. Nah, kalau yang atasnya udah ada perubahan, nah kita harus defaultkan dari kabupaten, kecamatan, sama kelurahannya 0 ya teman-teman ya. Nah, jadi kita tambahin lagi. Jadi ketika ada update provinsi, nah di sini kita set $this
list reset. Nah, kita akan reset list kota, list kecamatan, sama list kelurahan. List kota nggak perlu, berarti list kecamatan sama list kelurahan. Oke, begitu juga dengan value dari kecamatan dengan kelurahan. Oke, teman-teman. Sama ke kota ding. Nah, untuk kota juga kita hapus value-nya ya, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, begitu juga kalau dia udah sampai di list kecamatan. Oh, dia nggak perlu lagi karena dia udah auto reset semua di atas ya, teman-teman ya. Oke, kita coba ulang lagi. Contohnya Aceh, Kabupaten Aceh Barat, kecamatan, kelurahan. Nah, kita pilih contohnya lagi Bali. Nah, dia di bawah langsung kosong ya, teman-teman ya. Jadi kita pilih lagi. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk proses dynamic select-nya kita menggunakan Livewire dan menggunakan JavaScript seperti select to ya, teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat, atau mungkin teman-teman ada masukan enaknya kita pakai apa atau seperti apa gitu, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga membantu di proyeknya teman-teman dalam pembuatan dynamic select. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga sharing video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer!